Semua telah berubah, bukan karena negara api menyerang, Semua berubah saat negara api menyerang. tapi karena sebuah virus. Ya, kalian pasti tahu lah ya virusnya apa. Keberadaan virus tersebut telah memengaruhi banyak aspek dalam bisnis, termasuk program Corporate Social Responsibility atau CSR. Tapi justru di tengah situasi pandemi ini, keberadaan CSR menjadi lebih penting dari sebelumnya. Itu dikarenakan CSR adalah sebuah bentuk komitmen perusahaan dalam mengelola dampak sosial, lingkungan, hingga ekonomi yang disebabkan oleh perusahaan, atau dapat dipahami sebagai peran perusahaan dalam meningkatkan dampak positif pada lingkungan maupun sosial. Maka, jika ada waktu yang paling tepat bagi sebuah perusahaan untuk menunjukkan komitmen CSR mereka, ya saat pandemi inilah waktunya. Pada masa-masa krisis yang disebabkan pandemi, perusahaan dapat meningkatkan peran dan upaya mereka melalui CSR, sehingga mereka bisa benar-benar di tengah masyarakat hadir dan bukan malah sebaliknya. CSR bukanlah hal yang baru. Keberadaannya sudah ada sejak tahun 1950-an sebagai sebuah cara untuk menentukan peran perusahaan di tengah masyarakat. Seiring berjalannya waktu, CSR telah menjelma sebagai kegiatan sukarela dalam meningkatkan tanggung jawab sosial oleh perusahaan besar. Hingga Januari tahun 2020, biasanya CSR berfokus pada efek pemanasan global, permasalahan iklim, keberlanjutan, keberagaman, dan upaya yang bertujuan membangun citra perusahaan yang penuh empati. Bahkan, menurut laporan dari Global Web Index di tahun 2019, 68% pelanggan daring di Amerika Serikat dan Inggris akan mempertimbangkan untuk tidak memakai brand dari sebuah perusahaan yang tidak melakukan CSR mereka dengan baik. Sejak saat itulah, CSR lalu dikenal dan diterima sebagai sebuah bagian kesatuan dari bisnis yang utuh. Para pekerja, pelanggan, konsumen, dan pemegang saham saat ini mengharapkan sebuah brand yang selalu mempertimbangkan aspek tata kelola environment, social, and governance atau ESG. Akan tetapi, krisis COVID-19 telah mengubah peta permainan. Fokus CSR justru sekarang bergerak ke sikap bagaimana perusahaan memperlakukan karyawannya saat krisis dan berkomitmen kepada masyarakat di sekitarnya. Nah, akhir-akhir ini juga banyak program CSR yang muncul sebagai respon terhadap gejolak sosial yang belakangan banyak terjadi. Respon melalui CSR dapat menunjukkan kepada publik nilai, prinsip, serta moral dari sebuah perusahaan yang asli. Dan dengan demikian, dapat menjadi jalan bagi perusahaan untuk menjaga keberlanjutan bisnis mereka. Itu semua disebabkan ya kemungkinan besar karena kedepannya konsumen bakal memilih atau memutuskan untuk bertransaksi dengan brand atau merek yang punya komitmen terhadap isu-isu sosial. Jadi dengan visi dan komitmen yang dijalankan perusahaan, justru pekerja akan lebih punya keterikatan dengan perusahaan tersebut. Jadi mereka punya kesamaan visi juga sebagai bentuk tanggung jawab dari perusahaan karena pekerja akan menilai bahwa perusahaan tersebut punya sikap yang jelas terhadap isu-isu sosial. Maka akan tercipta sebuah ekosistem sosial yang dapat membantu perusahaan ketika menghadapi masa-masa sulit. Namun, ada sebuah catatan penting buat mereka yang ingin menjalankan program CSR. Pastikan CSR harus dilandaskan pada bisnis inti yang sedang dijalankan. Salah satunya adalah CSR yang dilakukan oleh brand Coca-Cola dengan judul Project Last Mile yang membantu menyalurkan obat di daerah rural di Afrika. Coca-Cola sebagai perusahaan yang menjual minuman memiliki perangkat yang lebih memadai, yaitu mesin pendingin. Karena itu, tercetuslah ide
untuk membantu mengantarkan vaksin yang memang sama-sama harus dijaga dalam suhu dingin. Nah, pada akhirnya, CSR dapat menjadi sebuah kesatuan aksi dan nilai yang bersinergi. Jadi, respon melalui kegiatan CSR dapat memberikan pemahaman kepada publik bahwa sebuah perusahaan benar-benar berkomitmen terhadap sebuah isu sosial. Ketika banyak orang yang semakin sadar terhadap isu sosial, maka sudah seharusnya perusahaan bertindak lebih peka. Dengan kepekaan itu, perusahaan dapat kembali memikirkan arah bisnis ke depan. Jadi bisa dibilang bisnis yang cuma mikirin keuntungan itu sama aja cuman mupuk akar permasalahan. Karena pada dasarnya perekonomian kan dibangun sebagai pilar-pilar peradaban manusia dan bukan sebaliknya. Maka mendahulukan kemanusiaan justru akan memperkokoh pilar-pilar tersebut.